Shalom, damai di hati. Jumpa lagi dengan Sapaan Berkat, Jemaat Gemim Pinel Tuna Wawanasa. Dan saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Tetapi sebelumnya, mari kita minta tuntunan Roh Kudus Tuhan agar kita mampu mengerti dan memahami apa kata firman. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber hidup ini. Engkaulah yang sungguh berkuasa atas perjalanan kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ketika Engkau masih memperkenankan kami boleh ada dan boleh menikmati kehidupan ini. Dan di kesempatan ini firman-Mu akan disampaikan. Biarlah Tuhan lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami sekalian, agar kami mampu mengerti dan memahami, serta mampu untuk memberlakukan firman-Mu ini di dalam hati dan pikiran kami, tetapi juga di setiap langkah hidup kami. Ini kami Tuhan yang datang kepadamu memohon dan meminta di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan di saat ini diambil dalam kitab Bilangan pasal 21, dibaca ayat 4 sampai dengan ayat 9. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Ular Tembaga. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memangut mereka, sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpangut jika ia melihatnya akan tetap hidup." Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipangut ular, ia akan memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan yang memelihara firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hidup yang berkualitas ditandai oleh sikap yang mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala hal tentunya. Mengucap syukur dalam segala keadaan. Artinya, kita bersyukur bukan hanya pada waktu berhasil, sukses, tetapi juga pada waktu gagal. Bahkan kita mampu bersyukur kala pergumulan, kala penderitaan yang tak kunjung berakhir. Saudara-saudara, menarik pembacaan kita saat ini dari kitab Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Ini adalah sepenggal kisah dari umat Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, menuju tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian.
Saudara-saudara, apa yang mereka alami, ya, di mana ketika mereka ada, ya, dalam perjalanan menuju ke Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka dengan tidak bisa menahan, ya, kesabaran mereka, mereka berkata-kata seolah-olah memprotes keadaan mereka dalam perjalanan. Mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Apa yang mereka katakan? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari tanah Mesir, ya, supaya kami mati di padang gurun? Di sini tidak ada roti, tidak ada air. Saudara-saudara, inilah bentuk sungut-sungut dari bangsa Israel. Padahal mereka telah merasakan, mereka telah melihat bagaimana kemahakuasaan Tuhan, kedahsyatan Tuhan ketika mereka ada di tanah Mesir. Mujizat-mujizat Tuhan diberlakukan di sana. Ketika juga kalau orang lihat ayat 1 sampai dengan ayat 3, bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Namun mereka kurang meyakini akan kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka khawatir dengan makanan mereka, minuman mereka. Mereka takut jangan-jangan mereka mati kelaparan. Saudara-saudara, sikap bersungut-sungut menandakan kita tidak beriman dan tidak punya pengharapan. Selanjutnya, apa yang mereka dapat ketika hidup bersungut-sungut? Tuhan menghukum mereka dengan menyuruh ular-ular tedung datang di antara bangsa itu. Dan banyak dari orang Israel yang mati. Hukuman kematian tidak berakhir di situ. Tetapi ada pengakuan dari umat Israel kepada Musa. Mereka mengatakan, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Saudara-saudara, mereka meminta kepada Musa untuk berdoa bagi mereka. Dan akhirnya Tuhan menjawab. Tuhan menyuruh buat ular dari tembaga dan taruhlah itu di tiang. Ketika seseorang dipangut ular dan dia melihat ular tembaga itu, maka ia tetap hidup.
Saudara-saudara, mari kita belajar dari kisah ini. Yang pertama, belajarlah hidup untuk bersyukur dalam setiap keadaan, sesulit apapun yang kita alami. Dan yang kedua, ketika kita telah melakukan kesalahan, datanglah kepada Tuhan dalam penyesalan, dalam kesadaran, dalam pertobatan. Pasti Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita. Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan ini memberi pencerahan kepada kita dalam kita menjalani akan kehidupan kita ke depan. Jangan pernah bersungut-sungut dalam menjalani hidup ini. Tetapi tetaplah beriman dan berpengharapan kepada Tuhan Allah dalam Yesus Kristus yang adalah sumber hidup, sumber berkat. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan Yesus. Sebab Engkau telah menuntun kami dengan kebenaran firman-Mu yang memberi pencerahan, yang mengingatkan kami untuk tetap bersyukur dalam keadaan apapun yang kami alami. Jangan biarkan kami hidup bersungut-sungut Tuhan. Tetapi arahkanlah terus kami untuk tetap beriman dan berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan, tuntunlah kami jika kami telah melakukan kesalahan, melakukan dosa. Ajarkan kepada kami untuk mengakui dan menyesali dan hidup dalam pertobatan, agar kami benar-benar menikmati berkat keselamatan dari Tuhan. Inilah kami Tuhan, yang datang kepadamu mengucap syukur dan berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah sapaan berkat edisi hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati orang semua. Shalom, damai di hati.